Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Pagi-Pagi Jepang hari ini. Tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 8. Seperti biasa, hari ini kita akan bahas nilai tukar, berita terbaru, kebiasaan di Jepang yang wajib kamu tahu, dan bahasa Jepang yang bisa langsung dipakai. Langsung saja, kita mulai dengan cek nilai tukar hari ini. Rabu, tanggal 13 Mei kurs hari ini 1 yen sama dengan 111,02 rupiah. Kalau kirim 100.000 yen hari ini, dapat sekitar 11.102.000 rupiah. Masih bertahan di level 111 rupiah, lumayan bagus ya. Pergerakan yen dan dolar lagi tenang, rupiah juga stabil, jadi nggak ada perubahan besar. Minggu ini kondisinya agak menguntungkan. Kalau ada kiriman yang urgent, boleh dikirim sekarang. Itu tadi informasi kurs yen dan rupiah hari ini. Selamat pagi dan terima kasih telah menonton lipatan berita hari ini. Selamat datang di kanal ini. Hari ini, Rabu, 13 Mei 2026. Berikut berita-berita terbaru seputar Indonesia yang perlu kamu ketahui hari ini. Berita pertama. Badan Meteorologi Jepang mengumumkan suhu akan terus naik mulai pertengahan Mei. Pekerja asing diminta waspada terhadap heat stroke. Berita kedua. Gempa terjadi di lepas pantai Chiba pada malam tanggal 12. Tidak ada peringatan tsunami. Berita ketiga. Topan pertama tahun ini terbentuk di timur Filipina. Perlu memantau arah pergerakannya. Berita keempat. Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi Jepang pada Juni. Akan membahas kerja sama ekonomi dan pertukaran tenaga kerja. Nah, dari keempat berita tadi, kita bahas lebih dalam soal panduan pencegahan heat stroke untuk pekerja asing. Musim panas Jepang semakin dekat, dan risiko heat stroke mulai meningkat. Latar belakang. Pada musim panas 2025, sekitar 90.000 orang di Jepang dibawa ke rumah sakit karena heat stroke. Jumlah pekerja asing yang bekerja di konstruksi dan pabrik yang terkena heat stroke meningkat. Bahkan di bulan Mei suhu bisa melebihi 30 derajat, dan saat tubuh belum terbiasa dengan panas adalah waktu paling berbahaya. Alasan mekanisme. Heat stroke terjadi ketika tubuh tidak bisa mengatur suhu dengan baik. Di Jepang yang lembab, keringat sulit menguap sehingga suhu tubuh tidak turun. Saat bekerja, minumlah air setiap 30 menit dan tablet garam juga efektif. Dampak bagi pekerja Indonesia di Jepang. Sekitar 40% peserta pelatihan teknis dan pekerja berketerampilan khusus bekerja di luar ruangan atau lingkungan panas. Kementerian Kesehatan membagikan manual heat stroke multibahasa, termasuk versi bahasa Indonesia yang bisa diunduh gratis. Jika merasa tidak enak badan saat bekerja, segera pindah ke tempat sejuk dan minta bantuan orang di sekitar. Kesimpulan. Halo semuanya, apa kabarnya? Hari ini, saya akan bahas perilaku yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan di Jepang, terutama di tempat kerja. Hal yang benar-benar tidak boleh dilakukan adalah terlambat atau tidak masuk kerja tanpa memberi kabar. Orang Jepang sangat disiplin dan sangat menghargai ketepatan waktu. Kalau Anda terpaksa terlambat, harus menghubungi atasan sebelum jam kerja dimulai. Dan sebaiknya lewat telepon, bukan ngechat saja. Kesalahan kedua adalah nggak nyapa rekan kerja. Ucapan ohayo gozaimasu waktu datang, otsukaresama desu saat pulang, itu wajib banget. Kalau nggak dilakukan, Anda bisa dianggap orang sombong atau nggak sopan. Kesalahan ketiga adalah main HP saat jam kerja. Dilarang main HP saat kerja kecuali jam istirahat. Kalau ketahuan curi-curi lihat HP saat kerja, kepercayaan dari perusahaan bisa langsung hilang. Poin terakhir adalah ngobrol atau menyanyi saat bekerja. Orang Jepang biasanya suka bekerja dengan fokus dalam lingkungan kerja yang rapi dan tenang. Dengan memperhatikan hal-hal ini, penilaian Anda di tempat kerja juga akan meningkat. Coba diperhatikan dulu ya. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Bahasa Jepang yang perlu kamu tahu. Aku akan menjelaskan cara penggunaan bahasa Jepang dengan mudah dipahami. Apakah kamu sering pakai naruhodo sebagai respon saat mendengarkan orang bicara? Ternyata kalau terlalu sering dipakai, ada orang Jepang yang merasa itu kurang sopan. Yuk pelajari cara pakai yang benar. Naruhodo adalah respon yang artinya, "Oh begitu," atau "sekarang saya mengerti." Mirip dengan isi atau "that makes sense" dalam bahasa Inggris. Mengapa bisa terasa tidak sopan? Karena kalau terlalu sering dipakai kepada orang yang lebih senior, bisa terdengar seperti kamu sedang menilai atau menghakimi ucapan mereka dari posisi yang lebih tinggi. Naruhodo mengandung nuansa, saya mengevaluasi dan menyetujui kata-katamu, sehingga kurang cocok dipakai berulang-ulang kepada atasan atau klien. Sebagai gantinya, kepada orang yang lebih senior gunakan osaru tori desu, yang artinya benar seperti yang Anda katakan, atau "sou nan desu ne", yang artinya "oh begitu ya", atau "bengyū ni narimashita", yang artinya "saya jadi belajar banyak". Tapi kepada rekan kerja atau teman, naruhodo tidak masalah. Untuk memperkaya variasi responmu, coba gunakan "hai, sou desu ne, tasika ni, o sesaru tori desu", atau "naruhodo desu ne", yang terdengar sedikit lebih sopan. Naruhodo adalah kata yang berguna tapi perlu disesuaikan dengan situasi. Kemampuan memilih respon yang tepat sesuai lawan bicara akan membuat komunikasimu jauh lebih lancar. 皆様おはようございます。ここからは日本語でお伝えいたします。本日のテーマはこちら。なるほどをたくさん使うと失礼になる？なるほどっていう言葉よく使ってるんじゃないんでしょうかね。実は使いすぎると失礼になる言葉でもあるんです。正しい使い方を知っておきましょうね。それでは、なるほどの意味は、そういうことか。理解したという意味に近い表現ですね。ではなぜ、なるほどをたくさん使うと失礼になるんでしょうかね。目上の人や先輩にたくさん使うと失礼に聞こえていることがあります。なるほどは評価、判断する立場の人から使う言葉なので、例えば上司や先輩には使いすぎないようにしましょうね。では、先輩とか目上の人には、おっしゃる通りです。そうなんですね。勉強になりましたなどを使いましょう。同僚や友達ならば、なるほどで問題ありません。例えば、他の言い方として、はい、そうですね。確かに、おっしゃる通りです。なるほどですね。などを使い分けてみてくださいね。なるほどは非常に便利な言葉ではあるんですけども、場面をよく考えて使うようにしましょうね。そうするとコミュニケーションがぐーっとスムーズになりますよ。それでは本日の日本語を終わりにいたします。それでは次回もお楽しみに。Terima kasih sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.